Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Gimana kabarnya? Malam, Pak. Bapak hampir lupa. Bapak mulanya udah ngajar. Bapak tahu lihat jadwal. Udah ngajar jangan sangat tujuh enggak. Ya, Pak. Ada bisa santai. Dari jam 8 pagi, dari setengah 8 tadi pagi, Bapak mengajar mahasiswa IAIN Pontianak itu dari jam 1 setengah 7 sampai jam 9 tentang Islam marketing. Nyambung, nyambung ke bahasa Inggris kelas pagi. Biasanya ke pemasaran lagi sampai kan rupanya ada GMO rupanya lupa hampir lupa ya bapak lihat jadwal dulu. Oh iya masih ada rupanya. Nggak jadilah lo santai kalau ada mau santai mau keluar tadi itu udah jadilah mau keluar ada ajar rupanya. Besok pagi ajar lagi Sabtu jam 8 jam 10 nyambung lagi sampai sore. Nampaknya malam minggu bisa nyantai kan. Nah, tapi memang kalau bapak tuh lebih suka mengajar daripada menjabat. Nah, kalau Bapak memilih mau jadi dekan atau jadi dosen, Bapak menjadi dosen ya, Mbak. Karena mengajar itu asik daripada jadi dekan atau jadi dosen tidak asik gitu kan. Kalau kita jadi dosen itu lebih asik. Kenapa asik? Banyak banyak kawan, banyak bergaul, banyak berkomunikasi kan. Dengan itu dengan mahasiswa, banyak kawan, kenalan. Dengan ngajar STEN, YIN, kenal dengan Mas YIN, Mas YIN kan. Jadi kita banyak kawan tuh banyak bagus, banyak rezeki kan. Iya, Pak. Kalau Bapak jadi dosen tidak stres Bapak, jadi Bapak sehat. Alhamdulillah sih Bapak sehat. Karena doa Bapak itu selalu minta kesehatan ya. Bapak tidak minta banyak duit, minta kesehatan. Ya, gitu. Pada sehat itu kan bisa beraktivitas kan. Kalau banyak uang pun kalau sakit apa manfaatnya. Jadi kita dalam berdoa itu selalu minta sehat. Satu permintaan ya, dan banyak-banyak permintaan. Satu permintaan, selalu minta sehat. Selalu disehatkan. Nah, gitu kan. Kalau kita sakit itu kan banyak pengeluaran, itu penting. Makanya dalam hidup ini kita harus selalu bersyukur pada Allah SWT kan. Selalu bersyukur bahwa kita masih diberi kesehatan. Kesehatan itu rezeki ya, yang tidak terhingga kan. Nikmat yang tidak terhingga oleh Allah itu adalah rezeki, sehat. Kan gitu. Penting sehat itu ya. Jadi pokoknya kuncinya tuh kalau kita mau sehat itu tidak boleh iri, tidak boleh dengki, gitu kan? Sehat itu tuh. Dia juga jangan iri, jangan dengki. Harus ramah, ya kan? Ramah itu sedekah gitu. Jadi Bapak berusaha Bapak tidak akan iri dengan siapapun, walaupun orang itu banyak banyak lebih maju, nama satu rezeki dia, gitu kan? Nah, kita tetap bersyukur pada Allah, kita masih bisa hidup, ya kan gitu. Karena Bapak punya prinsip kita yang kita hidupnya kan tuh ini untuk ibadah kan. Nanti kalau kita mati pun rumah tak dibawa, mobil tak dibawa kan. Cuma itu ya kita sendiri amal kita yang dibawa ke mati kan gitu. Itu ya. Oke, jadi senang ketemu Bapak-bapak Ibu sekali di sini ya. Senang sekali kita belajar. Jadi pembelajaran orang tua, orang dewasa ini beda dengan remaja. Beda ya. Kalau Bapak ngajar mahasiswa yang umur 20 tahun dengan 18 tahun beda cara ngajarnya dengan kalau ngajar dengan yang belajar di umurnya persebaya gitu kan yang dengan dosennya. Malah ada mahasiswa yang lebih tua pada dosennya gitu kan. Ya Pak ya kan. Di sini ada dua, alhamdulillah ada bapak satu laki-laki dan alhamdulillah karena ada saksi bapak nanti, ya kan. Kan enggak boleh kalau cewek semua enggak boleh, cowok ngajar enggak boleh sebenarnya kan. Kalau kita syariah itu enggak boleh. Alhamdulillah masih ada Pak Fidelis Edwin Tisnadi itu saksi bapak. Ada saksi bapak tuh kan. Jadi itu bapak masih bersyukur ada saksi, ada laki-laki masih satu kasih ini kan satu-satunya ya. Bentar Pak ya, ada bentar, saya mau buka pintu ya. Bentar. Ya itulah ya, seni ngajar itu. Jadi kita ini mata kuliah kita ini kan manajemen operasi kan.
Jadi kita banyak ini, kalau Bapak ngajar ini banyaknya cuma diskusi, kayak ngobrol gitu kan. Nah, kalau kita bakal kayak seperti yang SMA atau SMA itu banyak tidak menarik, tidak monoton kan, diskusi kita terus kayak kita ngobrol-ngobrol lah ya. Tapi ngobrolnya ini kan tentang manajemen operasi gitu kan. Nah, ada PowerPoint-nya, ngobrolnya dibawa santai kayak gitu kan, biasa aja. Jadi kita bahas itu. Oke, tapi pertama tata cara kita kuliah ini, pertama adalah setiap mahasiswa itu nanti berbicara satu-satu. Sebelum kita mulai perkuliahan, mahasiswa wajib berbicara satu, memberi kata pembuka. Nah, kan ada kata pembukaannya kan dalam langsung kuliah, langsung kuliah kan, enggak kan? Ada kata pembukaan dulu dari masing-masing mahasiswa. Beri salam, siapa namanya, asal dari mana, tugasnya di mana, apa tujuan masuk Zoom itu apa kira-kira, ya kan? Dan bagaimana pendapat saudara-saudara tentang kata manajemen operasi itu sendiri, ya kan? Ya, kita mulai ya. Dari Pak Tisnadi dulu, Pak. Silakan Pak Edwin Tisnadi, silakan. Bapak dulu lah ya. Nah, silakan Pak. Nah, mic-nya dihidupkan Pak, mic-nya dihidupkan. Mic-nya dihidupkan, mic-nya. Mic-nya dihidupkan. Mic-nya dihidupkan, tolong hidupkan mic-nya. Di unmute, mic-nya dihidupkan, mic-nya. Jadi kalau bicara mic hidupkan ya. Kalau mic dimatikan Bapak tidak dengar. Mic Bapak hidupkan. Yang merah itu masih dimute Pak. Dimutkan. Yang Bapak masih dimut Pak. Dimutkan. Silakan Pak, ngomong Pak. Suara nggak dengar Pak, suara nggak dengar. Oh, ada gangguan Bapak ini apa ini? Jadi jaringan nggak dengar suaranya Pak. Tidak bisa dengar. Tidak kedengaran. Tidak kedengaran. Oke. Tidak kedengaran Pak. Mungkin audionya terganggu. Nanti Bapak oke ya. Mbak Is dulu ya, Mbak Is. Silakan Mbak Is. Silakan. Mic-nya Mbak Is, mic-nya. Mikrofonnya hidupkan. Gimana bicara mikrofon hidupkan. Bapak tidak dengar? Iya, ya, Pak. Ya, dengar. Selamat malam Pak Adi, selamat malam kawan-kawan. Nama saya Ibu Ois Minarsi, domisili Ketapang. Tadi gimana Pak pertanyaannya tadi? Ya lupa. Tujuh. Jadi Anda kan namanya siapa, Anda kenalkan tujuannya apa, nama masuk Zoom. Kemudian apa yang Anda kata tentang manajemen operasi itu? Kira-kira apa yang kata? Tujuan kuliah, memilih kuliah di... Bukan, kenapa Anda masuk Zoom-nya apa tujuannya? Tujuan masuk kuliah di jurusan manajemen ini untuk menambah wawasan Pak. Manajemen. Kenapa Anda masuk Zoom nih? Kenapa Anda pada malam ini masuk Zoom gitu? Oh, Zoom di manajemen operasional Pak ya? Iyalah, bukan tujuan manajemen. Oh iya, karena manajemen operasional ini kan bidang pengawasan, perencanaan, dan pengendalian proses produksi Pak. Jadi saya semangat ikut kuliah di mata kuliah ini. Oke, itu aja sih Pak. Itu aja. Oke, Bu Nurtila, silakan Nurtila. Yang kalau tidak bicara mic dimatikan bicara. Ya kalau bicara mic dihidupkan. Itu tata caranya ya. Ya. Oke, Bu Nurtila mic dihidupkan. Oke. Selamat malam Pak Adi. Selamat malam. Selamat malam semuanya teman-teman. Ya. Nama saya Nurtila. Tujuan saya itu kuliah di manajemen. Asal dari mana? Tugasnya di mana? Tugas saya di Mesdemda Pak. Di Mesdemda Bengkayang, iya. Terus? Mesdemda Bengkayang. Terus tujuan saya kuliah di manajemen operasional. Tujuannya masuk Zoom apa? Bukan di tujuannya. Tapi tujuan masuk sekarang di ruang ini apa tujuannya gitu kan? Bukan jurusan manajemen, tapi tujuan Anda masuk ruang ini apa? Gitu kan? Nah, kelas ini apa tujuannya? Untuk menambah wawasan Pak. Ya semua wawasan tentang apa? Semua nambah wawasannya enggak? Jadi, kenapa kok masuk ruang Zoom itu apa tujuannya kan?
Ya, untuk ikuti perkuliahan di manajemen operasi gitu kan. Nah, Iya. oke, jadi oke ya. Oke. Ya, kan Wenti Lestari udah. Oke. Wenti Lestari silakan. Nah, mic-nya dihidupkan kalau bicara dihidupkan. Selamat malam, Pak. Selamat Perkenalkan, nama saya Wenti Lestari. Ya, Asal saya Pontianak, Pak. ya, Saya mengikuti Zoom nih karena ingin memperkenalkan diri ya, Pak, biar lebih dekat dengan teman-teman, Yuk, dekat dengan Bapak, jadi enggak tuh belajar deh. Ada pelajari menambah juga. ilmu juga, Pak, Sama saya menambah ilmu manajemen. Oh gitu. Ya. Ya, Nah, itu ya pelajari enggak tuh belajar ya. belajar juga lah, Juga Pak. juga gitu. Kita enggak belajar. Oke, good. Bu Adriana Yayan silakan. Selamat malam Pak Adi, Selamat selamat malam teman semuanya. Perkenalkan nama saya Ibu Adriana Yeyen, asal saya tepatnya di Desa Pahauman, Kabupaten Landak. Saya bekerja di kantor Kecamatan Sengah Temila, Pak. Ya. Tujuan saya ikut Zoom ini, Pak, supaya bisa langsung berkomunikasi dengan Bapak khususnya dan rekan-rekan sekalian tentang manajemen operasi ini, Pak. Ya, oke. Nah, saya kira itu saja, Pak. Selamat. Oke. Bu Yosefina Dikna silakan. Yosefina Dikna. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Saya Yosefina, berasal dari Bodok, daerah Sanggau, Kapuas. Di Sanggau ya? Dekat Sanggau ya? Belum Sanggau, Pak. Belum Sanggau ya. Ya, saya bekerja di dinas kesehatan. Tujuan saya ikut Zoom malam ini Ya, oke. Oke. Udah jatuh masuk. Novita Margareta, silakan. Novita Margareta, ada? Pak. Oke. Perkenalkan, nama saya Novita Margareta, asal Skadau. Menambah luas materi. Itu aja sih, Pak. Oke. Gimana Pak Edwin udah ada suaranya? Belum ada karena wifi-nya kali ini atau audionya yang salah, audionya. Oke, Aster Patricia. Aster. Oke. Ya, halo, selamat malam teman-teman semua. Nama saya Aster Patricia. Ya. Saya berasal dari Kabupaten Skadau, bekerja di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Skadau. Oh, ya. Apa ya tadi? Oh ya, motivasinya untuk ikut di Zoom ini kurang lebih sama sih dengan Ibu, siapa tadi itu namanya, Ibu Yeyen. Jadi ingin supaya kita tuh bisa berkomunikasi mengenai manajemen operasi dan sama-sama belajar lah. Ya, oke, bagus. Cindy, terakhir Cindy. Oke, terima kasih. Oke. Halo Cindy. Selamat malam, saya Cindy Priska. Saya dari Kabupaten Landak. Belum bekerja karena baru lulus tahun ini. Baru lulus tahun akhir 2020. Oh ya, oke. Tujuan ikut Zoom yaitu untuk belajar mengenai manajemen operasional. Ya. Oke. Jadi Cindy ini dengan Menti hampir sama nih usianya nih. Ya, Menti ya. Sama-sama belum menikah. Ya kan, sama-sama usia masih muda kan. Nah, dibandingkan dengan yang lain nih kan itu ada kawannya Menti itu. Nah, jadi Ya. Oke lah ya, jadi kita hari malam ini kita berbicara masalah manajemen operasi. Itu ada dua kata kan. Nah, tapi sebelum itu Bapak tanya tadi pagi dan sore kuliah apa? Tadi pagi sampai sore kuliah apa? Kuliah Pak, full. Full ya? Pakai apa? Pakai Zoom atau Kimi atau Google Classroom? Classroom. Classroom, enggak pakai Zoom ya?
pakai Ada yang pakai Zoom. Pakai Zoom juga, Kelas pakai Classroom juga. Oh gitu. Kalau Bapak pakai juga pakai Zoom. Berarti semua pakai Zoom tadi ya? Iya. Yang pertama pakai Classroom kan? Mata kuliah apa tuh? Mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Oke. Yang kedua pakai Zoom. Yang kedua pakai Zoom. Akuntansi biaya. Akuntansi biaya pakai Zoom. Bu Febri. Ya. Febri. Yang ketiga Yang ketiga itu tadi tidak masuk, Pak. siapa? Pak Pak Eri. Eri Nuswan. Pak Eri Udah masuk. Nuswan. Udah Salah belum? nomor HP, Pak. Salah nomor HP. Saling Oh, tunggu. lalu HP. Jadi mau masukkan Pak Eri lain enggak? Pak Eri enggak tahu berarti kan? Saling tunggu tadi. Jadi tapi udah Pak Eri kan udah tahu dah. Dah. Udah tahu dah, Pak. Yang apa Bapak ini kan? Nah, jadi kata manajemen operasi itu ada dua kata. Manajemen dan operasi kan? Nah, manajemen. Jadi kan banyak orang nih sering menyebutkan kata manajemen. Ya kan Pak ya, Bu ya? Sering menyebut kata manajemen. Wah, manajemen tak bagus. Manajemen pusat itu jelek. Wah, itu bagus manajemennya. Kira-kira apa itu manajemen itu? Kira-kira itu apa? Apa tuh definisi manajemen? Kira-kira itu apa? Cara, Pak. Gimana tuh? Apa tuh manajemen? Jangan nanti sampai ke depan. Cara. Satu-satu tuh. Mengatur manajemen. Pak Dedek Bapak. Oh. Kalau itu manajemen betul enggak? Yang lain gimana? Yang lain? Yang lain gimana? Mengatakan bahwa manajemen itu mengatur. Kalau mengatur, manajemen itu mengelola. Itu artinya. Tapi apa definisinya atau apa manajemen? Manajemen itu orang atau benda mati? Saya tanya dulu. Benda mati kayaknya. Manajemen itu benda mati atau Benda orang? mati Pak antara Benda barang dan mati. jasa. Benda mati. Proses perencanaan, Pak. Ya, benar nggak? Berapa manajemen itu benda mati? Benar nggak? Kalau Bapak tanya tuh, apakah tuh manajemen itu benda mati? Iya Pak. Karena barang. Barang tuh. Ya. Bukan makhluk hidup. Barang Bukan. atau jasa. Bukan ya? Bukan makhluk hidup ya? Bukan. Yakin? Bukan makhluk hidup. Jadi manajemen itu bisa benda mati, bisa makhluk hidup. Bisa punya nyawa dia. Manajemen bisa punya nyawa sehingga dia hidup, bisa kan? Kalau Bapak bilang gini, top manajemen PT Indofood sedang mengadakan rapat dengan Menteri Perindustrian Jakarta. Top manajemennya manajemen benda mati benda hidup. Benda hidup. Benda hidup kan? Ya kan? Hidup kan? Ya. Benda mati Iya, kan? Pak. Iya. Benda hidup. Ya. Karena Orang mengacu ke orangnya. nah, macam orangnya. Jadi manajemen itu bisa benda mati, Benda hidup. dan itu bisa makhluk hidup kan? Tergantung konteks gimana kan gitu. Manajemen perusahaan itu carut marut. Kata manajemen ini benda mati, benda hidup. Benda mati. Benda mati. Kan gitu. Nah, itu tergantung situasinya, tergantung konteksnya apa, gitu kan? Nah, Iya. gitu kan itu. Jadi banyak nggak tahu tuh. Manajemen benda mati, bukan benda hidup. Nah, sekali-kali contoh, oh iya ya. Benda hidup ya gitu kan? Nah, itu. Jadi manajemen itu kira-kira apa ya? Kalau benda mati itu apa? Suatu sistem, Pak. Sistem. Manajemen ini. Sistem pengendalian. Sistem pengendalian. Oke, apalagi? Oke. Bisa benar, tidak ada salah jawaban itu. Nanti setelah jawabannya dirangkum kan? Proses perencanaan, Pak. Proses perencanaan. Lupa. Oke, apalagi? Proses perencanaan. Apalagi kira-kira? Nah, apalagi itu? Pak. Ya. Apalagi? Bisa diambil HP-nya. Silakan. Apalagi? Gimana Menti? Nah, Menti. Ayo Menti. Hidupkan kamera. Gimana Menti? Kalau Menti gimana nih? Ayo bicara. Menti.
Mic hidupkan, mic hidupkan, mic hidupkan. Manajemen apa tadi, Pak? Manajemen ya, Bapak nanya manajemen ya, ada manajemen apa ada. Nanya manajemen ya. Hanya manajemen ya. Manajemen tuh kalau menurut saya sih perancangan bisnis, apa sih, pengelolaan data gitu lah, Pak. Itu. Sebenarnya ya manajemen itu seni dan ilmu. Ya kan? Seni dan ilmu. Itu manajemen seni. Kenapa seni? Dia itu karena berhadapan dengan manusia kan? Loh, Ya, Pak. seninya, ya kan? Bagaimana mengelola manusia kan? Seni mengatur, Bapak. Bagaimana Seni mengatur mengatur. manusia kan? Ya. Bagaimana mengontrol manusia, bagaimana merencanakan, mengorganisir, mengendalikan atau mengatur dan mengendalikan manusia. Manusia kan mempunyai banyak sikap yang berbeda, karakter yang berbeda kan? Jadi seni kan? Ya, Pak. Seni. Maka itu seni. Seni mengatur, ya. Ada planning, ada organizing, ada activating, ada controlling. Bagaimana di sini manajer itu mencapai tujuan melalui orang lain, kan? Manajemen itu. What is management? Management is getting things done to the effort of the people. Kata tergulik tuh. Management is getting things done to the effort of other people. Jadi manajemen itu adalah bagaimana mencapai tujuan melalui usaha orang lain, itu manajemen. Ini kan? Bapak Ibu sebagai kepala bagian atau katakanlah tidak bisa bekerja sendiri untuk mencapai tujuan. Bisa Bapak Ibu? Ya, tanpa staff, Pak. Nggak bisa kan? Pasti perlu bantu orang lain. Nah, tinggal Bapak Ibu sebagai kepala bidang atau Pak Beni, bagaimana mengelola manusia agar manusia tangan ini dapat membantu Ibu untuk mencapai tujuan Bapak Ibu, gitu kan? Nah, kan itu supaya staf Ibu Bapak dapat mau bekerja dengan baik sehingga dapat membantu Ibu mencapai tujuan Ibu. Jadi Bapak Ibu tuh harus mengetahui apa kebutuhan mereka, apa keinginan mereka kan. Jadi kalau kita ingin mendaki bahwa kita tuh bekerja baik untuk kita tuh tahu juga apa kebutuhan mereka. Nah, kita berusaha untuk memenuhi, gitu kan? Kalau sebagai kepala bagian bisa memenuhi stafnya, insya Allah mereka akan senang membantu, ya kan? Kayak gitu. Iya. Kenapa? Ya, misalnya aturan lah, gitu kan? Bukan semua keinginan dipenuhi, tapi keinginan mereka apa dalam bekerja kan? Mereka ingin diperhatikan, ini hargai, gitu kan? Ya, diberi penghargaan kan, artinya kalau kerjanya antara pemberian gaji harus sesuai, insentif harus sesuai dengan kerjakannya kan, dengan kinerjanya kan gitu. Jangan dia bagus beri sedikit yang karena kedekatannya dia karena jauh dengan itu tidak dekat dengan pimpinan sehingga dia paling kerja rajin bagus insentif sedikit. Nah, ada karyawan yang tidak rajin tapi dekat banyak, itu enggak Pak. Ya, saya ngerti yang rajin itu kan malas kan. Dia akan ogah-ogahan dalam bekerja dan tidak mau membantu Bapak Ibu kan gitu. Nah, itu sudah prinsip keadilan dalam itu salah satu itu manajemen kan seni sebenarnya kan. Sebenarnya tidak sulit untuk mengelola manusianya. Kita satu kata aja, kalau kita mau bisa berhasil dalam apa yang kita tercapai itu adalah bagaimana membuat orang-orang kita itu bahagia, kan gitu, kan? Tapi tidak mudah untuk bahagia kan? Bagaimana membuat itu bahagia? Gimana caranya kan? Itu pertanyaan kan? Bagaimana membuat pegawai-pegawai di kantor itu bahagia? Kan gitu. Kalau pegawai-pegawai kantor bahagia kan, mereka kan bekerja dengan enak kan, dengan nyaman kan, dengan penuh senyum kan? Orang bahagia itu kerja penuh senyum, enggak ini kan. Kalau masih enggak bahagia. Kalau kita bekerja dengan penuh senyum itu kita bahagia kan. Kita pun enak nyuruhnya kan. Karena kita selalu memperhatikan mereka kan. Tapi kalau kita tidak memperhatikan mereka, kita suruh mereka enggak kan iya tapi ibu ya Pak, tapi mana dikerjakannya salah kerjanya kan. Aku gitu minta aja, mana dapat diperhatikan kan gitu kan. Dan itu maka tergantung pada kita sebagai orang manajer, sebagai seninya itulah gitu. Itu manajemen. Itu seni.
Manajemen juga dapat kata sebagai ilmu. Apa tuh ilmu? Kenapa ilmu? Dapat dipelajari kan? Nah, mahasiswa manajemen itu ada mata kuliah manajemen. Ada khusus mata manajemen. Mungkin Bapak udah diakui kan, itu tidak boleh lagi kan? Ada mata manajemen itu tentang belajar tentang planning, organizing, equating, and controlling, gitu kan? Nah, itulah tuh namanya itu manajemen. Kalau getting things done to the effort of other people, itu sederhana aja ya. Kita tuh bagaimana kita mencapai tujuan melalui usaha orang lain, ya kan gitu kan? Kita tidak bisa beri sendiri, selalu kita tidak bisa hidup juga sendiri, perlu membantu orang lain. Ya kita yang lola aja. Pertanyaan lagi, apa itu manajer? Apa itu manajer? Coba. Kalau manajer itu orang yang mengelola, orang yang mengatur. Dengan pemimpin apa bedanya? Apa bedanya manajer dan pemimpin? Nah, kayak gitu. Pemimpin yang bertanggung Apa bedanya pengelola apa nu manajer pemimpin apa bedanya? Ayo, Manajer itu lebih yang mengelola. Nah, pemimpin. Sementara pemimpin itu dia yang Pemimpin itu yang punya perusahaan besar. Kalau pemimpin apa? Pemimpin punya perusahaan. Pemimpin yang punya perusahaan, sementara manajer itu anak buahnya. Yang mengelola. Yang mengelola perusahaan. Tanggung jawab. Masa pemimpin punya perusahaan yang anak pemimpin itu kepala kantornya pemimpin. Jadi kalau manajer itu lebih yang mengelola, yang mengatur anak buah. Kepala kantor administrator tuh kan gitu kan? Kan ada top management, ada middle management, ada lower management. Nah, kalau kepala kantor tuh top management namanya. Iya kan? Manajemen punya tiga tingkat, ada top management, ada middle, ada lower, kayak gitu kan? Ada manajemen puncak, ada manajemen menengah, ada manajemen bawah. Nah, kalau kepala kantor tuh top management namanya. Iya kan? Sama nggak manajer puncak kan? Nah, jadi apa bedanya nih antara pemimpin dan bedanya? Manajer pegawai perusahaan yang bertugas mengkoordinasi sebagai kegiatan Apa pemimpin? Bertugas mengkoordinasi. Orang yang bertanggung jawab untuk suatu usaha, Pak. Nah, itu manajer. Kalau pemimpin? Pemimpin itu atas manajer. Apa ya, Pak? Kalau pemimpin dia bekerja dengan tim. Kalau manajer itu lebih ke sistem kayaknya, Pak. Kalau manajer kan yang bertanggung jawab. Kalau pemimpin berarti dia yang mengarahkan. Ayo. Kalau bisa. Manajer seorang moderator bisa nggak ya? Moderator. Itu penengah. Kan. Yo, siapa jawab? Nih mana Cindy, Aster Parsia, Nova gimana jawabannya? Belum dengar suara. Pemimpin itu bakat kali, Pak. Hah? Kalau pemimpin itu bakat. Manajer enggak? Kalau manajer itu ditunjuk kali gitu. Ditunjuk oleh. Buat tanya lagi ya, nanti Bapak terangkan semuanya. Manajer itu udah pasti pemimpin. Ya. Manajer itu udah pasti pemimpin. Tapi pemimpin itu belum pasti manajer. Coba. Mana yang betul? Iya, Pak. Nah, iya. Mana yang betul? Manajer Manajer itu udah pasti pemimpin. Tapi pemimpin itu belum pasti manajer. Ya, betul. Pemimpin Kalau manajer tuh bertanggung jawab penuh, Pak, dengan perusahaan. Nah, kalau pemimpin? Kalau pemimpin tuh yang menyuruh manajer. Sama dengan saya tadi. Pemimpin kan punya usaha. Kalau kasih salah satu ini ada dulu semua ya kan? Sama dengan saya. Kalau ujiannya soal jaim, ini soalnya gimana? Salah semua jawabannya kan? Nah, jadi manajer itu adalah orang-orang yang melaksanakan fungsi manajemen. Itu manajer. Namanya itu pasti buat perencanaan. Nah, tuh. Jadi dia namanya manajer itu orang-orang melaksanakan fungsi manajemen. Apa fungsi manajemen itu? Perencanaan. Kan? Ya.
merencanakan. Rekomendasian kan gitu kan, aktuasi kan, pelaksanaan dan pengendalian. Itu manajer. Jadi kalau pemimpin, orang-orang bisa mempengaruhi orang lain. Kan itu mempengaruhi, menginspirasi itu pemimpin. Pemimpin orang yang mempengaruhi orang lain. Kan gitu. Maka kalau ada di meja, kalau jadi itu juga pemimpin pasti kan. Jadi sama itu harus bisa mempengaruhi orang lain. Ya, di samping dia melaksanakan fungsi manajemen, dia juga harus bisa mempengaruhi orang lain. Kalau manajer tidak bisa mempengaruhi, susah lah, tidak berhasil tuh. Tak bisa, berarti kalau manajer tidak bisa mempengaruhi orang lain itu berarti tidak bisa memimpin namanya kan? Enggak? Betul, Pak. Aja tidak ada yang patuh, tidak ada yang disuruh, tidak ada yang mau kerjakan, berarti tidak bisa pengaruh kan? Iya. Iya. Berarti tidak ada jiwa pemimpin kan? Dosen gitu. Dosen harus pandai memimpin. Dosen harus bisa mempengaruhi orang lain kan gitu. Kan? Coba kalau dosen ada jiwa kepemimpinan, tidak bisa memimpin. Apa yang terjadi dengan mahasiswanya? Mahasiswa tidak mau ikut apa ke dosen kan? Karena dosen tidak bisa mempengaruhi mahasiswa kan gitu. Karena waktu presiden satu pemimpin yang hebat, yang karismatik kan. Presiden itu pemimpin ya. Presiden itu pemimpin, bukan manajer, presiden itu pemimpin. Pak Karno karismatik, itu pemimpin ya kan hebat. Pengaruh orang kalau baca tuh dengar semua kan. Ya. Tapi Pak Karno bukan manajer, kan gitu. Tapi dia pemimpin, ya gitu kan. Ketua partai itu pemimpin atau manajer? Pemimpin. Pemimpin. Manajer kan? Ketua partai. Ketua partai. Tentu Kayaknya kepemimpin. manajer, Pak. Tentu kepemimpin karena kalau Pemimpin. ketua partai itu bisa mempengaruhi orang lain kan? Iya, pemimpin. Pemimpin dia tentunya. Kalau ibu mau ikut ketua partai, tidak bisa mempengaruhi orang lain, tidak bisa ikut ketua partai. Ya, betul. Nanti partainya. Ya kan itu logikanya. Iya. Jadi pemimpin itu harus bisa memberi pengaruh, memberi inspirasi orang lain kan, sehingga orang lain itu mau mengerjakan untuk ibu gitu, untuk bapak gitu kan. Kayak gubernur itu pemimpin atau manajer? Pemimpin kan. Sehingga banyak orang beli dia kan, karena dia bisa mempengaruhi orang lain. Nah, kan gitu kan. Kalau manajer bisa tidak mempengaruhi orang lain? Tidak. Jadi gubernur susah kan? Dia kan terbatas jadi. Yang baik lah manajer punya kepemimpinan yang baik juga aja tuh yang baik. Itu namanya manajer ya kan. Manajer tunggal ya, jamaknya apa? Manajer tunggal. Satu orang itu manajer kan? Kalau dua orang disebut apa? Manajer satu orang manajer. Kalau dua orang disebut apa coba? Enggak. Kalau satu orang disebut manajer. Kalau dua orang disebut apa? Nah, banyak paham kan? Rupanya banyak paham kata ini kan mudah nih kan? Satu orang kalau dua orang manajer itu apa? Sebut apa? Kalau dua orang manajer, kalau lebih dari satu, dua orang, tiga orang itu sebut apa? Coba. Tim manajer. Apa coba? Manajemen. Itu jamak kan? Jadi manajemen itu butuh jamak dari manajer. Ya kan? Nah, maka ada istilah top management, ya kan? Top management itu dari apa? Direktur top management. Jadi top management dari direktur, CEO, direktur, general manager itu masuk top management. Itu organisasi. Gimana? Organisasi gitu ya, Pak ya? Iyalah, pokoknya top management itu kan banyak tuh. Tunggalnya manajer, satu tuh manajer, banyak tuh manajemen. Jadi kalau Anda dengar top management PT Indofood itu ada berapa orang itu? Situ tuh. Banyak, Pak. Ada berapa orang? Top manajemen Indofood sedang melakukan rapat dengan Menteri Perindustrian. Itu ada berapa orang tuh situ tuh? Lebih daripada dua. Lebih dari satu kan? Lebih dari satu. Situ ada direkturnya, ada general manajernya, gitu kan? Ada CEO-nya banyak. Tidak satu orang. Tapi kalau satu orang, manajer pemasaran PT Indofood sedang melakukan promosi. Nah, kan lain kan? Nah, satu orang tuh. Kan ada manajer. Kan itu.
jamaknya itu manajemen. Nah, itu ilmunya gitu kan. Nah, itu ya, jadi itu manajemen. Oke. Udah jelas kata manajemen? Berapa lama kita bicara tentang kata manajemen nih? Dia tuh enggak kasih stop work. Dia itu enggak kasih stop work. Berapa lama kita bicara kata manajemen yakni? Maka kata manajemen yakni kan udah lama ngocehnya enggak? Bisa Bapak tahan sampai 24 jam ngajari ke ngoceh-ngoceh itu terus jam 10 malam. Ya kan? Itu kata manajemen kan. Nah, banyak pendapat. Karena kata operasi. Sebenarnya operasi itu apa sih? Nah, kan? Kalau Anda mendengar kata operasi itu, apa yang ada di benak Bapak Ibu kata operasi itu? Nah, apa tuh operasi itu? Kalau Pak Tisnadita bisa jawab, pakai chat Pak, apa Pak di chat jawabannya sih boleh kan? Di chat ya sama ya kan? Apa tuh operasi itu? Operasi itu apa? Ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah enggak mendengar kata operasi? Pernah enggak? Kalau di dunia kesehatan Berapa kali satu hari Bapak mendengar kata operasi itu? Berapa kali sehari mendengar kata operasi? Pak, operasi itu suatu Kalau yang sering itu di rumah sakit, sering kata operasi kan? Di kesehatan itu sering kata operasi. Tapi di instansi lain pernah ada kata operasi? Ada Pak, operasi justisi namanya Pak. Justisi. Oke. Radia masker tuh Pak. Arti Jalan-jalan. operasi itu aktivitas dilakukan untuk operasi. Jadi semua aktivitas dilakukan Bapak Ibu itu operasi namanya. Di kantor kah, di rumah kah? Ya, kalau di rumah operasi di rumah kan, artinya di rumah kan. Kalau di kantor ya itu operasi juga. Ibu mengetik, ibu membaca, ibu menganalisis, Bapak membuat perencanaan, membuat anggaran. Itu semua operasi semua kan? melakukan kegiatan. Kan? Memilah-milah. Coba Bapak tanya dari Menti ya, Menti. Oke, Menti itu kan kerja di mana Menti? Di Kementerian PUPR, Pak. Oke, bagian apa? Sekretaris. Sekretaris. Coba apa tugas sekretaris? Tugas sekretaris tuh Sama apa? Coba. Melihat apa sih surat masuk, surat keluar. Nah, mengecek surat masuk keluar. Itu operasi juga. Iya, operasi. Operasi. Mengecek surat masuk keluar. Apalagi? Terus buat jadwal rapat Bapak. Buat jadwal rapat. Itu operasi bukan? Operasi. Operasi. Apalagi? Tugas saya nih Pak, sekretaris. Iyalah, banyak. Menemani direktur kan? Mana-mana kan? Enggak juga. Enggak juga. Tergantung. Hah? Tergantung. Oke, itu ya, itu sebagian kata-kata. Itu operasi kan? Iya. Operasi itu. Jadi Bapak Ibu bisa buat list. Apa tugas Bapak Ibu sehari di kantor? Apa kegiatannya? Apa waktu itu kan buat list berapa satu hari, apa kerja satu hari kan? Buat list kan? Nah, tanggal sekian apa yang dikerjakan? Itu semua operasi itu. Semua operasi. Itu perlu apa? Perlu dikelola enggak? Perlu dikelola. Perlu enggak dikelola tuh? Iya, Pak. Perlu kan? Namanya apa? Manajemen Operasi. Iya kan gitu. Perlu dikelola. Iya kan? Kalau saya Menti ini sekretaris, kalau tidak mengelola kegiatannya, apa yang terjadi? Kalau tidak dikelola dengan baik, apa yang terjadi? Marah, atasannya marah. Gimana sih? Kok surat masuk tak tahu nomor berapa, tanggal apa masuk? Nah, berarti tidak dikelolanya kan? Paham kan? Nah, Iya Pak. kenapa kok tidak dijadwalkan ini rapat ini pertemuan? Marah tadi. Nah, ada rapat? Lupa Pak, lupa terus banyak. Iya Pak, benar Pak. Dikelola ya. Yang itu kan, jadi harus dikelola. Di semua operasi itu, cuman operasi ada macam-macam. Ada operasi di perusahaan, ada operasi di kantor. Beda lah sifatnya kan. Kan tugas perusahaan itu menghasilkan barang atau produk kan untuk mencapai keuntungan kan. Kan gitu. Lain kalau dengan di kantornya Venti beda lagi operasinya. Karena beda aktivitasnya kan, beda tujuannya kan. Tidak sama. Cuma di mata kuliah manajemen operasi kita cenderung ke perusahaan. Karena kita kan namanya bisnis kan.
Nah, jadi diharapkan ini kan sebenarnya untuk anak yang anak tamat SMA ini tujuan supaya bisa buka usaha. Nanti harus bisa apa tuh ada pabrik kan mengolah apa nih mengolah barang kan dari bahan baku jadi barang jadi gitu kan. Nah, itu bahannya di barang jadi. Itu perlu operasi. Jadi tapi tidak apa-apa. Nah, tadi semua tersebut terus di manajemen kan, harus diatur, dikelola dengan baik kan, ada perencanaannya. Setiap hari, oh ini besok hari apa? Besok hari Senin udah kerja. Ada apa yang kita kerjakan hari Senin? Kan dikelola kan, catat kan? Nah, sekian jam sekian yang kerjakannya, dan checklist kan? Nah, yang itu kan? Udah lakukan belum? Itu namanya tuh harus direncanakan, diorganisir. Perlu apa nih? Kalau kita ini kegiatan kita Senin perlu apa nih, ya kan? Itu organisasi kan? Ya kan itu organisasi. Itulah operasi. Nah, ya jadi kita arti luas ya. Itu bagi rumah banyak di rumah. Menyapu, membersihkan rumah, mencuci, banyaklah segala itu ya. Itu juga operasi kan? Tapi di rumah perlu dikelola tuh. Perlu juga kan? Jadi manajemen operasi ini bisa diterapkan di rumah tangga. Bisa enggak? Bisa kan? Bisa kan? Manajemen operasi bisa diterapkan di perkantoran atau instansi kan? Bisa enggak? Bisa. Rumah sakit bisa juga digunakan di mana? Di perusahaan. Nah, apa yang baik itu kalau perusahaan. Dulu awalnya tuh manajemen produksi. Awalnya tuh produksi. Apa tuh produksi? Menciptakan atau mentransformasi input jadi output. Gitu kan, itu namanya produksi, ya kan? Nah, gitu. Ada yang mau bertanya silakan. Ada yang mau tanya silakan. Karena Bapak ada tamu ya, siapa? Yang mau tanya silakan. Oke. Ada yang mau tanya silakan. Ayo. Tanya ibu bapak ibu semuanya. Ya silakan mau tanya silakan. Ada yang mau tanya? Udah ada. Berarti udah jelas ya? Nggak ada, Pak. Udah ada. Jadi gini, untuk memperlancar kuliah kita ini, manajemen operasi, Bapak sediakan apa bukunya. Nah, cuman Bapak Ibu tinggal membayar 50.000 aja bukunya ini, nah, gitu kan? Kalau di pasar itu mahalnya enggak? Nah, nanti dengan transfer, itu kan? Nanti Bapak kasih ini di grup ya, di grupnya kan kita ada kan? Nah, nanti kalau ada bayar Di koordinir ya Pak sama ketua. masuk kan di transfer. Nanti kan udah bayar, nanti konfirmasi ke Bapak, nanti Bapak langsung kirim bukunya langsung ke mahasiswa pakai WA kan, kadang e-book kan, daripada kalau aslinya mahal 300.000-400.000 kan, seseorang kan kasih sayang kan. Nah, itu nanti dibaca-baca, itu Bapak kita belajar ya kan, ini ada teratur tuh, belajar teratur gitu kan gitu. Oke, Bapak share screen ya, Bapak share screen dulu ini. Nah, bisa nampak nggak nih? Nampak? Oke, ini manajemen operasi kan? Nah, jadi pengantar manajemen operasi. Jadi kata manajemen operasional. Jadi kontrak kuliahnya gini, kontrak kuliahnya. Jadi proporsinya tuh keadaan 10%. Jadi Bapak tuh harus ada 10%. Kemudian tugasnya 20%. Ya, kemudian UTS-nya 30%, UAS-nya ada 10%. Jadi semua dosen sama. Jadi Bapak hadir 10%. Setiap mata kuliah itu setiap dosen pasti ngasih tugas. Ada tugas pasti. Ya kan? Setiap dosen ada tugas.
Jangan sampai Bapak Ibu tidak dengan tugas. Kalau tidak dengan tugas, nilainya tetap E. Ini umpamanya, walaupun Bapak Ibu ada nilainya 110, ujiannya dapat 130, 40, tapi Bapak tidak pernah hadir, tidak yang tugas, dapat E, walaupun total 80. 80 dengan nilai E gitu. Kenapa? Karena tidak ada yang tugas. Paham enggak? Oke, atau sebaliknya, Bapak Ibu menjalankan tugas, dapat 120, UTS 30%, dapat 100, UAS 4%, tapi tidak pernah hadir kuliah. Tidak ada nilai, tidak pernah hadir, tidak ada apa-apa kan? Berapa totalnya? 90. Langsung A kan? Tapi tetap dapat E. Dapat E gitu. Iya kan? Dapat E. Walaupun 90. Kenapa dapat E? Karena tidak pernah hadir kuliah. Gitu. Walaupun total jumlah 90 tetap dapat E dan A. Itu. Bapak ada 100% dapat 10, tugas dapat 120, tapi tidak ikut ujian. Ujian akhir ikut, yang dapat E juga. Jadi semua austrisik, paham enggak? Austrisik semuanya. Maka diminta mahasiswa itu harus jaga kesehatan. Maka selalu berdoa minta kesehatan supaya bisa kuliah dengan lancar kan gitu kan. Ya kan? Kalau lagi sakit, ya beritahulah akademik minta ujian susulan. Ya gitu kan? Kalau sakit ada tugas negara, izin, minta pas ujian itu ada tugas negara atau sakit, ya buatlah surat ke akademik minta permohonan ujian susulan, kan? Ya, susulan. Berpakaian rapi dan sopan, menjaga kebersihan. Kan ini kalau kelas ini kan kan. Kalau ini sih makan sambil makan boleh, karena kan online. HP mic di Zoom itu dimatikan, di silent selama kegiatan belajar di kelas kecuali ada apa di bicara ya. Mahasiswa on kamera di Zoom, on kamera dihidupkan. Yang tidak on kamera dianggap tidak hadir. Nah, ini memiliki buku nih. Nah, ini untuk anak pagi ini kan apa nih tidak kerja kasihan nih kan. Nah kalau Bapak Ibu tidak kerja 50.000 maka tadi kan beda kan, nanti tidak sama dengan anak pagi kan. Anak pagi itu tidak kerjaan gitu kan, tidak ada duit dia. Nah, kasar anak pagi itu kan gitu. Nah ya, berpakaianlah yang rapi dan baik. Biar saja kamu disangka orang kaya. Siapa tahu anggapan itu merupakan doa bagi kamu kan gitu. Ini ungkapan dari Mbah Hamid di Pasuruan. Jadi berpakaianlah yang rapi dan baik, biar saja kamu disangka orang kaya. Nah, kan? Apa? Nah, kan itu doa tuh. Siapa tahu anggapan itu bukan doa bagi kamu. Kan benar-benar kaya nanti kan. Karena sering pakai pakaian yang rapi dan baik gitu kan. Jadi kalau Anda sering pakai pakaian yang tidak rapi dan jelek, nanti jadi orang miskin kan. Kayak seperti orang miskin, tidak ada uang untuk beli pakaian kan. Nah, ini doa, seluruh doa semuanya. Ini hanya ungkapan ya, quote kan satu orang gitu. Nah ini apakah manajemen operasi? Nah ini kan bisa kita lihat. Pengorganisasian untuk beroperasi barang jasa. Mengapa manajemen operasi penting dalam organisasi? Apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab seorang manajer operasi kan gitu kan? Nah, ini. Apa itu? Jadi apa itu manajemen operasi itu? Apa itu produksi? Apa itu produksi? Produksi adalah penciptaan barang dan jasa. Itu produksi kan? Produksi, penciptaan barang dan jasa. Jadi tugas manajemen produksi itu apa? Menciptakan barang dan jasa. Itu tugasnya. Membuat barang. Itu tugas manajemen operasi. Atau manajemen produksi. Membuat barang. Dengan dan jasa. Tugasnya. Jadi kalau Bapak Ibu di dapur membuat nasi, berarti Bapak itu sebagai apa? Sebagai apa? Bagian produksi namanya kan. Dia pun bagian produksi kan. Buat nasi, buat lauk kan. Itu bagian produksi namanya kan. Nah, suami kerja, baik kerja makan. Jadi dimakan suami enak masakannya kan itu. Paham enggak? Jadi manajemen operasi itu adalah serangkaian kegiatan yang menciptakan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output. Nah, ini manajemen operasi adalah serangkaian kegiatan yang menciptakan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output. Jadi mata kuliah MO ini berhubungan dengan pemasaran ya. Paham enggak? Jadi orang pemasaran harus bekerja sama dengan orang dari operasi atau produksi. Kenapa? Karena orang produksi itu adalah melakukan kegiatan menciptakan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output kan gitu. Bagian marketing itu menciptakan pelanggan kan? Loh enggak?
Kan apa kegiatan marketing? Apa kegiatan pemasaran? Kegiatan itu mencari pelanggan, menciptakan pelanggan, kan? Tidak. Untuk mencari pelanggan, bagian pemasar harus bekerjasama dengan bagian operasi. Kenapa? Bagian operasi harus dapat menciptakan nilai, kan? Harus dapat menciptakan nilai dalam bentuk barang dan jasa, ya kan? Sehingga pelanggan, sehingga ada konsumen mau membeli produknya, gitu kan? Jadi itu yang menciptakan nilai kan itu bagian operasi, bukan pemasaran. Tugas pemasaran hanya menciptakan pelanggannya. Bagaimana mencari pelanggan? Perusahaan harus bisa menciptakan nilai suatu produk atau barang atau jasa, kan gitu bukannya. Oke. Ada pertanyaan enggak? Sekali ada pertanyaan silakan. Yo, silakan ada pertanyaan. Jangan malu-malu. Udah ngerti belum? Udah ngerti belum kira-kira? Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Pak, ini manajemen operasi ini kan berarti yang kayak kegiatan menciptakan nilai dan bentuk barang dan jasa, mengubah jadi output. Ya. Itu sama kayak di kantor, itu bagian perencanaan itu ya Pak, yang mengelola seperti kayak gitu. Itu kan ada anggaran. Ya betul, sama perencanaan kan. Kan ada input, ada proses, dan output kan, betul nggak? Dia ada input, proses, output kan? Jelas, ada gitu, ada proses itu enggak? Seperti dalam pembuatan DPA itu Pak, DPA anggaran itu. Nah, apa inputnya? Kan informasi, data kan, data informasi kan? Betul nggak? Iya kan? Kan gitu, data informasi anggaran kan nanti diproses kan, diolah, data informasi diolah kan, jadilah outputnya apa? Kan laporan apa nih? Perencanaan apa namanya itu? Perencanaan anggaran kan? Kan gitu. Nanti diajukan kepada siapa gitu kan? Nah, itu bisa, semua bisa. Ya, jadi polanya kan input, proses, output itu semua bisa. Itu operasi juga kan? Ini di perusahaannya ya kan? Barang dan jasa kan? Harus bernilai. Sama dengan di kantor gitulah. Jadi outputnya harus bernilai. Jadi anggaran yang ditusun itu harus bernilai gitu kan? Kalau tidak benar disetujui tidak oleh atasan, oleh siapa yang berwenang? Setuju tidak kalau orang tidak bernilai? Enggak, Pak. Enggak kan? Ya kan gitu kan? Nah, tugasnya bagian perencanaan itu bagaimana menciptakan anggaran bernilai gitu kan, sehingga disetujui kan? Nah, berarti kegiatan harus bagus. Kegiatan yang ditawarkan itu, yang dia lakukan itu, yang direncanakan harus bermanfaat bagi masyarakat. Nah, kan ini penting kan? Nah, mungkin itu bisa disetujui kan? Nah, tapi kalau kegiatan tidak bermanfaat, tidak mendatangkan nilai bagi masyarakat, nah, Bapak pikir tak disetujui lah gitu kan oleh yang berwenang kan gitu kan? Nah, itu bisa. Itu kan dalam buat anggaran kan ada prosesnya, ada rapatnya kan? Ada. Di dalam rapat dulu kan, gimana nih kita perlu apa buat nih kan? Bagian ini apa yang diperlukan gitu kan? Kenapa perlu 17 sekian gitu kan? Jadi outputnya kan anggaran direncanakan kan, baru diajukan gitu kan ke atas lagi kan, nanti atas apa lagi kan akan menilai lagi, ini kegiatan ini bermanfaat dah, bernilai dah gitu kan, nah gitu kan. Gitu. Kalau nilai ya disetujui, kalau tidak bernilai kan tidak bermanfaat ya disetujui, itu sama, nah, bisa. Itu betul bagian perencanaan itu gitu. Sama kayak bagian SDM, bisa juga SDM ya. Bagian merekrut karyawan, ya kan? Dia kan karyawan, kan? Nah, juga sama. Bagaimana ini ingin menciptakan nilai karyawannya. Jadi mencari karyawannya yang terbaik, yang punya keterampilan, yang punya kemampuan, kan? Kan gitu di bidang apa? Itu kan ada standarnya kan? Nah, dia carilah itu kan. Nah, input kan pakai promosi apa tuh iklan kerja kan? Cari itu awalnya gitu kan. Cari input cari, nanti dites kan, prosesnya dites kan, nah outputnya terbaik itu kita terima kan, nah kamu, nah tanya betul tuh. Nah, lagi pertanyaan silakan. Jadi gimana yang lain? Ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan bertanya, silakan, jangan malu-malu. Malu bertanya tidak tahu. Silakan.
Nggak ada. Benar, nggak ada. Ya, udah jelas ya? Udah jelas kan? Udah jelas semuanya nih. Apa tuh MO? Jadi MO itu kegiatan menciptakan nilai, ya kan? Mentransformasikan bahan mentah menjadi produk jadi, kan? Betul nggak? Input, proses, output. Nah, itu rumusnya. Input, proses, output. Nah, kan? Gitu. Nah, misalnya roti itu output atau input roti? Roti lapis, roti itu. Output atau input? Output kan? Ya. Apa bahan bakunya apa buat roti? Apa bahan bakunya? Tepung, Oh, bagi. gula, Nah, bagi. Telur, Telur kan? mentega. kan? Itu input, namanya input kan? ya. Ada apa? Pakai apa buatnya prosesnya apa? Apa proses itu? Ada apa? Ada apa sih? Ada apa namanya tuh? Kalau roti itu ada namanya? Prosesnya kan ada mesin apa tuh? Mixer, Pak. Mixer. Mixer, Pak, dengan oven. Mixer. Apa lagi? Oven. Kan gitu kan? Ya. Inputnya juga ada manusia kan? Ada manusia pembuat kuenya kan? Itu input kan? Ya. Kalau inputnya jelek, prosesnya bagus, bagaimana outputnya? Misalnya menteganya kelas 3, mau 3, tepungnya jelek, enak bagus. Rasanya tidak enak, Pak. Prosesnya bagus, SDM-nya bagus, tapi input jelek. Tapi bagaimana apa outputnya nanti ini? Jadinya gimana? Hasilnya kurang bagus. Hasilnya tidak bahannya itu tidak bagus. Kelas nomor 3 bahannya itu jelek sekali, yang tidak mahal, yang murah-murah gitu kan? Digepnya murah. Telurnya oke, standar, kan? SDM-nya bagus, pandai buat kue, tapi gimana proses mesinnya bagus, open bagus, tapi hasil gimana kira-kira? Hasil tidak enak. Hasil tidak enak. Karena apa tidak enak? Karena bahannya tidak bagus. Murah. Kalau bahannya bagus itu berpengaruh kan? Gitu kan? Jadi output yang bagus itu dipengaruhi oleh input yang bagus juga. Input bagus kan? Proses bagus kan? SDM-nya bagus. Manusia harus bagus ya. Kalau inputnya bagus, tapi kalau manusia tidak pintar, bisa tidak rotinya enak? Untungnya hebat yang kelas nomor 1, tepung kelas nomor 1, semua hebat, bagus semua. Tapi yang buat tuh tidak terampil, tidak ahli, masih belajar itu. Kira-kira apa yang tadi dengan output rotinya itu? Tidak bagus. Tidak bagus juga kan? Outputnya tidak bagus juga. Bagus karena SDM ini, utama SDM ini ya, utama SDM-nya kan, SDM-nya karena tidak ahli, tidak pandai buat kue kan, terampil kan, nah, gitu. Coba kalau bapak yang buat pasti hancur kuenya kan? Walaupun semua bagus inputnya kan, ya kan bapak tak boleh buat kue kan? Kalau bapak kan cuma paling makan kue ya, makan enak kan, beli di pasar kan, enak makan kan, enak makan yang erjat ya gitu. Kalau bapak yang buat tuh tidak laku di pasar, tidak enak, karena yang buat tuh bukan ahlinya kan. Nah itu input output. Nah ini gini nih, nah ini urutan. Jadi urutan dalam rantai pasokan nih. Nah, urutan dalam rantai pasokan. Nah, sini ada apa nih supplier nih? Ini pemasok dia kan. Jadi ini pemasok langsung, ini produsen, ini perusahaan nih. Perusahaan kantor pusat lah itu. Kalau perusahaan kan, perusahaan produsen. Ini penyalur, ini pelanggan akhir. Nah, coba siapa yang di sini distributor? Coba siapa yang di sini? Siapa di sini? Coba sebutkan perusahaan yang ada di sini di Pontianak. Apa saja sebutkan? Yang distributor. Maksudnya pengecer, maksudnya outlet itu siapa aja? Kalau Matarimol masuk sini enggak nih? Distributor enggak Matarimol? Distributor kayaknya. Iya, Pak. Distributor. Kalau Kaisar masuk ini enggak? Masuk. Alfamart masuk enggak sini? Masuk. Indomaret Masuk. sini. Nah, misalnya kata ada perusahaan Indomie, ya, produsen Indomie kan, ini produsen. Dalam membuat Indomie ini, dikira produsen perlu bahan apa? Tepung, apa lagi? Tepung. Telur. Apa lagi? Garam. Nah, dalam kan perlu bahan baku itu kan tepung, telur, garam. Dari mana dapat dia?
Jadi produsen itu bisa bekerja sama dengan pemasok tepung, pemasok telur, pemasok garam. Kan gitu kan? Dan pemasok langsung bisa pesan lagi kan? Gitu. Nah, ini urutannya nih. Nah, pesan sini jumlahnya ya jumlah banyaknya yang dipesan itu bahan baku tergantung dari ini pelanggan. Semakin banyak pelanggan membeli Indomie, semakin banyak juga produsen memerlukan bahan baku. Betul enggak? Betul enggak? Iya betul. Ya, semakin kalau sedikit konsumen yang beli Indomie, produsen juga harus menyesuaikan dan banyak-banyak beli bahan baku kan, mubazir kan? Nah, dia lagi nih Bapak Ibu sini sebagai pengusaha roti, produsen roti kan? Oke. Bapak Ibu perlu tepung, perlu mentega, perlu apa lagi lah, gula katakanlah, telur ya kan? Nah, pasti Bapak Ibu enggak bisa buat telur, enggak bisa kan? Pasti enggak buat tepung sendiri. Enggak bisa kan? Buat tepung enggak bisa kan? Berarti harus bekerja sama orang lain kan? Harus bekerja sama orang lain. Itu manajemen kan? Nah, Bapak Ibu carilah pemasok tepung siapa? Pemasok gula siapa? Ya kan? Bersama tuh kan? Pemasok telur siapa kan? Jumlah bahan baku yang pesan Ibu tuh tergantung roti yang laku di pasar kan gitu. Betul enggak? Ya kan? Semakin banyak roti yang laku di pasar, tiap hari habis terus, habis kalau tidak masuk habis, berarti Bapak Ibu harus memesan bahan baku dalam jumlah besar kan? Karena mengingat laku di pasar. Tapi kalau roti Ibu itu tidak laku, tidak begitu laku sedikit tidak banyak, disesuaikanlah bahan bakunya, belinya juga sesuaikan. Begitu kan? Jangan banyak, nanti mubazir. Ya kan? Nah, itu. Paham enggak? Ini cara kerja nih. Nah, kalau Bapak sebagai konsumen, saya mau beli di pertanyaan ayah mau beli 5 Indomie. Apakah langsung ke produsen atau ke distributor lebih murah? Kalau 5 Indomie ya, mau beli 5 Indomie bagus mana? Beli ke distributor langsung ke produsennya? Distributor, Pak. Distributor. Kenapa? Kenapa ada produsen? Kan lebih murah. Produsen karena dalam jumlah kecil, Pak. Kecil, terus perlu biaya transportasi enggak? Tapi kalau dalam jumlah besar, untuk langsung ke produsen. Ke produser. Ada orang saking pelitnya tuh, kikir kali enggak? Beli 1 Indomie bukan ke warung, ke Kaisar. Tapi 1 ya tuh kan? Itu buat orang pelit, atau itu pelit berkikir namanya kan? Iya kan? Orang itu pelit berkikir kan? Masa beli Indomie 1 ya ke Kaisar? Itu kan cuma di warung ya kan? Iya. Iya, dia mengejar kalau di Kaisar murah tuhnya, cuma berapa? Itu kan itu kalau lebih banyak, kalau lebih 1. Dia dapat di matematika berarti kan? Nah, itu belajar ekonomi kan? Nah, itu. Jadi kalau kita hitung itu, kalau beli 1, jangan di sini beli di distributor juga, di warung cukup. Di sebelah rumah Bapak ada warung, Indomie kan? Bapak atau Ibu beli langsung ke Alfamart. Kan salah tuh, hanya beli 1 aja masuk ke Alfamart. Padahal di satu Bapak ada warung jual Indomie kan? Kamu jual ke Alfamart kan? Lebih mahal kan? Walaupun harga di Alfamart lebih murah di bang itu kan? Katakanlah, tapi kan macam-macam tenaganya, ya kan? Kan gitu. Mandinya harus mandi, beli sabun kan? Pakai motor beli bensin kan? Baik lagi kan berapa biaya yang keluar tuh? Aja 1 Indomie aja kan? Paling 11 jalan kaki ya, enggak mandi pun enggak apa-apa, ada Indomie situ. Kan? Itu kalau orang gitu namanya tuh pelit bin kikir namanya. itu ya aduh. Jadi ini paham enggak nih baca ini? Paham enggak baca ini? Paham, Pak. Paham enggak? Nah, coba Bapak kasih waktu 5 menit untuk betik. Masing-masing Bapak Ibu nih, beri contoh ya, masing-masing ya. Jadi Bapak Ibu sini posisinya sebagai produsen. Ya, sebagai produsen. Terserah mau contoh apa perusahaannya, Bapak Ibu bercerita dengan gambar kotak-kotak ini. Ya, Bapak kasih 5 menit. Dan sekarang. Nanti 4 menit Bapak kembali lagi, udah bercerita semua ya. Nah.
Nanti kalau enggak buat nyanyi. Yang enggak buat nyanyi ya tidak. Kalau Wenti tak buat nyanyi nanti. Yang buat nanti ya. Nah, kalau Wenti tak buat nyanyi. Yo. Lima menit aja. Waktunya 5 menit. Kalau yang udah silakan langsung. Yang udah. Kalau dia udah silakan langsung. Kalau salah sedikit nggak apa-apa ya, Pak? Nggak apa-apa, salah banyak pun nggak apa-apa, Kak. Saya boleh coba, Pak? Silakan. Sebutkan nama ya. Silakan. Ya, saya Yosefina, Pak. Oh ya, silakan. Nah, Anda bercerita sih, Anda bercerita lah, cerita gitu. Anda punya pesan apa gitu kan? Apa dia bercerita nih? Saya, berarti kita sebagai produser ya, Pak ya? Nah, produsen. Nah, saya sebagai produser, misalnya saya punya pabrik obat, Pak. Oke, hebat. Silakan. Pabrik obat itu kan distributornya pasti apotik ataupun klinik ya, Pak ya? Ya. Suksesnya kita sebagai pabrik obat itu apabila apotik dan klinik terus membeli kepada kita di pabrik obat kita terus-menerus berdasarkan kualitas dari obat yang kita jual ke apotik, Pak. Nah, kalau apotiknya ini mereka biasa kan dari konsumen ya, Pak, konsumen Ya. ataupun pasien. Ya, pasien. Nah, pasien ini kan Dokter, pasien ya. pasti mau cepat sembuh itu kan pasti pakai kualitas obat yang betul-betul paten. Walaupun seandainya obat tersebut tidak paten, tapi kualitasnya bagus. Sehingga bisa membuat sugesti orang, oh obat ini bagus loh, belinya di sini, di apotek ini. Ya. Begitu. Nah, kalau itu kan apoteknya otomatis apotek tersebut terus-menerus jangka panjang langganan, Pak, sama kita sebagai pabrik obat tersebut. Oke, untuk membuat obat gimana? Untuk membuat obat itu kita harus supply supaya bahannya itu yang baik dari direct suppliernya, Pak. Ya. Terus gimana? Apa bahan bakunya apa kira itu? Bahan bakunya kayak kita kan obat pil kapsul itu kan kapsul yang lembut itu, Pak, biasa itu kan ada bahannya dari agar-agar karena itu bisa diminum ya, bisa minum langsung. Terus obat-obat itu tidak boleh juga dari bahan yang kimia yang terlalu berbahaya gitu. Sudah dicek dengan
berbagai itu ya Pak. Apoteker ya. Iya, Apoteker. Oke. Jadi pokoknya tetap sama pemasok lain, enggak pemasok bahan baku siapa gitu kan? iya, Jumlah obat yang dijual pun tergantung konsumen akhir kalian itu. Tahu nggak? iya. Kerjasama juga Pak, kan biasa kita juga kan kita harus ada kerjasama, misalnya di rumah sakit atau betul. dengan dokter. Ya, sama. Rumah sakit pun akan memesan obatnya juga dari pasiennya kan? Iya, Apa penyakit pasiennya kan gitu. iya, Tapi tidak akan memesan obat yang tidak tidak bernilai bagi pasien kan gitu. Jadi gitu ya. iya. Saya kira cukup Pak. Cukup, dah. Oke, apa lagi? Apa? Jadi inilah dia magam-magam ini kan tanya. Ini kalau nanti Bapak Ibu buka usaha ini perlu diingat kan? Terutama Bapak sebagai apa? Sebagai produsen. Produsen gimana kan? Bukan. Nah, kalau sebagai konsumen gimana gitu kan? Nah, kita kan beli di mana bagusnya? Nah, kan? Apakah kapan kita langsung ke sini? Kapan kita ke distributor gitu kan? Sebagai distributor gimana distributor gitu juga kan? Silakan yang lain gimana? Yang lain. Lagi gimana? Yang lain silakan. Coba Pak. Ya, silakan, Bu Lita silakan. Bu Tila ya. Ya Pak. Kalau masker boleh kah Pak? Boleh gas, boleh, tidak masalah. Kok Ibu posisi sebagai produsen? Ya. Produsen masker kata itu boleh, tidak masalah. Kan ada bermacam merek nih Pak, masker Pak. Ya. Nah, pasti produsen itu memilih masker yang terbaik, apalagi sekarang kan banyak nih Pak bermacam-macam virus itu kan yang corona itu. Ya. Nah, konsumen ini memilih yang terbaik. Nah, jadi kita memerlukan alat bahan mentahnya yang terbaik pula. Ya. Ya. Jadi semakin banyak konsumen yang memerlukan yang terbaik, kita direct supplier ini ya Pak ya. Kita memesan bahan baku dari supplier apa kan? Kalau buat masker itu apa bahan bakunya, gitu kan? Bahan bakunya apa di masker itu Kak? Apa namanya? Kain, bisa. Kain dengan apa yang di tengah-tengah itu Pak. Itu kan harus yang asli gitu Pak. Kalau nggak asli kan pasti konsumennya tidak mau gitu kan. Nah, ada 3 dia di situ, saya lupa. Terus di sini Pak suppliernya nih? Itu arti gini, pemasok tuh mesti masuk lagi karena dia kurang ada produsen masuk langsung kurang enggak. Nah, untuk ini nanti masuk langsung tuh pesan lagi pemasok lain lagi gitu. Yang lain dia pesan pemasok gitu kan. Iya, Pak. Jadi kan? Iya. Seperti itulah kira-kira Pak. Oke, seadanya. Masker itu. Katakan produsen kan masker kan mana yang bagus. Dia kan perusahaan kan produsen kan membuat sebuah list masker kan. Ya, apakah ada masker yang terbaik yang sedang itu pasti dia selalu membuat kan. Ya. Dalam bisnis itu kan ada pasar sasarannya. Kan ada konsumen kan juga berstrata, ada ekonomi atas, ekonomi tengah kan bawah gitu kan. Nah, jadi kalau masker yang mahal itu ekonomi atas kan. Yang di atas. Nah, yang agak sedang itu yang menengah gitu. Jadi masker itu bahan bakunya apa? Oke, jadi makanya pemerintah bersama dengan apa masuk bahan baku itu kan. Iya, Pak. Jumlah masker yang akan diproduksi itu yang dibuat itu oleh perusahaan itu kan perusahaan bagaimana mengubah input jadi output kan. Iya Pak, betul. Berapa banyak input yang dipesan di supaya itu tergantung daripada apa tuh daripada pelanggan akhir, konsumen akhir. Berarti pelanggan akhir itu berapa? Kalau banyak pelanggan akhir membeli produk masker itu ya otomatis produsen membutuhkan banyak bahan baku kan gitu. Ya kan? Nah, itu banyak biaya juga. Nah, apapun distributornya kan gitu. Karena kan nanti produsen pasti udah bekerjasama dengan distributor enggak? Karena saya bekerjasama kan? Pasti bekerjasama produsen itu.
Bisa enggak produsen langsung jual ke konsumen Pontianak di Jakarta? Bisa enggak? Enggak bisa kan? Mana dinawarkan konsumen kayak pesawat terbang Pontianak dari mungkin banyak biaya kan? Maka pihak produsen Jakarta itu harus bisa membeli struktur di Pontianak. Bisa oleh apotik gitu kan? Kan langsung itu bisa kan apotik, titipan, Alfamart, Indomaret, bisa kan? Nah, itu topeng ataupun di toko gerai-gerai yang menjual masker kan gitu kan. Nah, itu. Jadi yang penting ini bisa membaca ini gitu. Bisa membaca ini. Ini kan bagan, ini kan proses kan. Ini urutan dalam rantai pasokan. Supply chain-nya gini. Jadi produsen ini tidak bisa hidup sendiri. Paham nggak? Tidak bisa hidup sendiri. Ya. Produsen itu hidupnya tuh harus berdampingan, artinya harus kerjasama. Karena produsen pasti membutuhkan orang lain, supplier, pemasakan, gitu kan? Enggak. Konsumennya itu tidak bisa sendiri. Dia kan perlu produsen, perlu distributor kan? Ya. Lapar, mau makan nasi, tapi tidak ada nasi. Gimana caranya dia? Apa dia nanam padi dulu, nunggu sampai itu baru makan, udah mati duluan kali. Kan gitu kan? Nah, jadi kan sama kan? Ada pemasoknya, ada produsennya, ada penyalurnya, nanti penyalur kan berapa 1 kilo, berapa kilo kan berat masa olehnya kan gitu kan. Ini kan jadi kalau Bapak punya anak mau bisnis, ini dah gunakan ini. Nah, itu kunci ini kan? Kunci nih, ya. Berapa jumlah bahan baku akan dibeli? Nah, bisa tergantung ininya, final customer gimana kan? Kalau sedikit yang beli, masa ibu beli banyak bahan baku, ya kan? Kata misalnya, ibu punya apa nih pengusaha gulung pisang, ya kan? Apa tuh pengusaha gulung pisang? Maksudnya gulung pisang kan? Apa bahan bakunya? Pisang kan? Pisang gitu kan, berarti pisang. Lain enggak, minyak itu bahan penolong kan? Iya. Tapi bahan utama itu pisang kan gitu kan? Nah, pisang. Kalau yang beli sedikit, apa ibu sebagai produsen beli banyak pisang? Tidak. Tidak, kan? Kalau banyak beli, kalau ini kan banyak. Kenapa yang beli sedikit? Ini apa nih harus dinilai, dievaluasi. Kenapa kok mungkin rasa pisangnya enggak enak, kok nyaman gitu kan? Atau keras, enggak lembut, gitu kan? Nah, itu di pasar gitu. Nah, ini caranya nih. Caranya ya. Jadi ini harus bisa baca gitu lah. Harus bisa membaca ini. Membaca kotak membaca. Ada orang lihat ini apa arti ini ya? Garis panah itu apa? Ya kan garis panah apa? Jadi kalau tanpa pemasok, ya apa yang terjadi kalau ada produsen tapi tidak ada pemasok? Apa yang terjadi? Sulit untuk memenuhi kebutuhan pelanggan akhir kan? Sulit tidak? Sulit. Sulit untuk memenuhi distributor. Kenapa tidak ada pemasok? Ada yang masuk, dia mau beli bahan baku tak ada, susah dapat bahan baku kan? Untuk produsen kan? Ya. Nah, dia perlu makanya namanya rantai. Kalau putus saat ini diputuskan nih, udah habis lah. Tidak ada nih, tidak ada diputuskan. Ibu punya sepeda motor enggak? Punya, Pak. Punya. Ada rantai enggak sepeda motornya? Ada, Pak. Ada. Kalau apa yang terjadi kalau putus? Apa yang terjadi kalau putus? Nggak bisa jalan, Pak. Bisa jalan. Sama ini nih. Kalau putus ini rantai nih. Ini rantai pesokan. Ini rantai nih berkait kan? Iya. Kalau jalan enggak nih kalau putus nih? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, sama. Habis kan? Habis. Sekali kan? Bahan baku kosong. Kosong itu nggak bisa. Ada bahan baku tapi nggak ada produsen gimana? Kacau juga, Pak. Kacau juga kan? Ada produsen tapi nggak ada distributor. Gimana caranya? Sampai ke pelanggan akhir. Penumpukan, Pak. Penumpukan, gitu kan? Ada distributor tapi ada yang beli. Ya udahlah. Jadi kan harus apa? Harus saling terkait kan, nggak boleh putus. Kayak sepeda motor ada rantai kan? Iya. Nah, rantai itu kalau putus nggak jalan motornya kan? Udah berhenti kan? Iya. Kan? Nah itu udah. Nah, ini nanti pasokan gitu. Ada pertanyaan di sini? Jelas tidak? Jelas, Pak. Jelas. Sama lah kalau Bapak Ibu lapar masak nasi kan? Lapar Ya, makan nasi. Di rumah, nah berasnya habis. Gimana? Masak nasi.
Beras habis kan? Ada beras. Ada beras kan? Gasnya ada. Nggak bisa masak kan? Oke, nah, itu ya. Ini. Ada siapa yang belum? Ada mau coba lagi? Lina ada mau coba? Ya Pak. Mau coba? Jawab. Oh, yang supplier tadi Pak. Ah, Nah, kalau saya ini contohnya kalau beras Pak. beras. Produsen beras ya. Ya. Ya, gimana coba? Nah, ceritakan lah, ceritakan. Apa cerita lah? Kalau gitu lah. Kalau beras itu kan ke meja. Kalau beras itu meja depan. Iya, kalau beras itu kan kita lihat itu kualitasnya Pak. Jadi ibu ini produsen beras. Ya. Bahan Dari bakunya apa? Bahan kualitasnya bakunya apa baik beras? dari petani gitu Pak. Bahan bakunya apa Kualitas beras? padinya. Beras Pak. Oh ya, beras bahan bakunya apa? Ya, beras kan dari padi Pak. Nah, padi berarti. Ya kan? Ya. Gitu. Kalau nasi bahan bakunya beras itu kan? Beras. Ya. Gitu. Terus? Jadi kita cari kualitas yang terbaik Ya. padinya Pak. Kan ada yang keras, berasnya kan kalau dimasak jadi nasi ada yang keras, ada yang lembut, ada yang wangi. Ya. Macam-macam Pak berasnya Pak. Macam-macam. Ya, kalau yang bagus itu tentu pasti harganya mahal ya Pak ya. Ya, betul. Kayak pandan wangi itu mahal harganya. Beda dengan yang beras kampung biasa. Ya, coba Ada lagi kalau yang berasnya Pak. ya. Kalau di apa kalau di toko-toko tuh banyak enggak pandan wangi? Ada. Enggak kan? Kenapa Ya. enggak? Karena yang beli sedikit kan? Ya, yang beli sedikit. Tidak berani toko pesan banyak-banyak kan? Gitu kan? Paling Kenapa? Karena harganya itu pun, mahal juga kan? ya, itu pun timbangannya paling 5 kilo kali Pak ya. Ya. Enggak nyampe 10 kilo. Harga juga mahal kali enggak? Jadi maka itu sedikit, banyak. Banyak cuma tiga berapa, empat apa gitu kan. Jadi empat karung ke karung itu begitu lah, enggak kan? Jadi kan? Ya. Kalau subit pun beli enggak kayak gitu, masa beli pakai luarnya ke kilo gitu kan? Untuk makan ya. Gitu kan? Beli yang sudah kecil konsumen tuh biasanya tuh. Kalau beras lain enggak kan? Nah, ini contohnya ya, jadi itu contohnya gini. Nah, contohnya gini. Nah, ini contoh pasukan nih. Ini contoh nih. Ini di kesehatan nih. Kesehatan nih. Sini kan kesehatan, ya kan. Roti. Pesan roti. Gambarnya gini. Mana pabrik nih? Mana pabrik? Ini tepung. Ini kan pasokan lain enggak? Ya, jadi perusahaan ini perusahaan nih. Nah, pesan apa? Tepungnya di sini kan? Perlu takut kan? Takutnya apa? Truk. Kan perlu biaya kan? Perlu biaya kan? Namanya biaya angkut kan? Perlu enggak? Ya. Biaya angkut, biaya transportasi kan? Kalau sampailah ke sini ke gudang, kan ke pabrik, kan perlu disimpan kan? Perlu biaya enggak? Biaya simpan. Kan perlu ruangan kan? Iya. Biaya sewa gitu kan? Nah, itu biaya semua tuh. Kali sewa. Baru nanti diolah jadi roti sini siap untuk dipasarkan, gitu kan? Jadi, oke. Jadi cukuplah saja nanti kita mau pertemuan bulan depan. Pertemuan bulan depan ya. Pertemuannya bulan depan. Pertemuannya bulan depan. Jadi pertemuannya nanti bulan depan ya, bulan depan ketemu. Sekarang ini kan sebulan sekali gitu. Jadi bulan depan nanti. Jadi sekali ketemu tuh dua kali tetap muka gitu ya. Nanti bulan depan itu kita bicara masalah apa tuh barang dan jasa. Apa bedanya barang dan jasa, itu kan? Ya. Apa bedanya barang dan Jasa. Oke, sebelum kita akhiri, silakan Bapak itu memberi komentar tutup. Kira-kira apa yang sudah dapat pelajari pada malam ini? Oke, dari Bu Is. Mic-nya dihidupkan, Bu Is. Silakan. Ya Pak, yang malam ini kita pelajari tadi tentang manajemen operasional, terus tentang produksi, terus membahas tentang
supplier, direct supplier, produser, distributor, dan distribusi. Oke. Kalau buat dari Yayan, kalau Abjad Yayan, sebenarnya buat dari Yayan, silakan. Ya Pak. Ya, malam ini kita mempelajari tentang apa itu manajemen, kemudian apa itu manajer, apa itu pemimpin, kemudian apa tadi yang dimaksud dengan duo manajer, kemudian operasi itu apa, manajemen operasi, kemudian lanjut ke input, proses, output, kemudian yang terakhir tadi ada supplier, direct supplier, producer, distributor, and final customer, Pak. Ya, oke. Yosefina Digna. Ya Pak, malam ini kita tadi banyak belajar tentang manajemen. Di situ kita tuh tahu arti dari manajemen operasional, terus cara kita untuk sampai ke rantai produksi tadi itu Pak. Ya. Susah merangkum. Susah satu ya. Nah itu ya. Iya. Oke, Binti gimana Binti? Binti Lestari. Kesimpulan saya sih, saya lebih paham mengenai manajemen operasional dari distributor, supplier, produser. Jadi urutan mana? Supplier, produsen, distributor, customer kan? Nah, itu iya Pak. Oke. Paulina, Polana. Polana Pak, pakai A. Bukan Polina ya. Polana, silakan Polana. Ya Pak, malam ini kita dapat ilmu tentang manajemen dan pemimpin Pak ya. Ada manajer dan pemimpin. Kemudian tentang arti dari manajemen operasional dan tentang rantai dalam pasokan. Oke. Bu Nurtila, kan? Mic-nya Bu Nurtila, mic-nya. Ya Pak, malam ini saya dapat belajar dan mengartikan bagaimana apa arti manajemen operasional, pemimpin, apa itu dua pemimpin, dan rantai supplier, direct, producer, distributor. Okay. Terus terakhir finish customer. Oke. Ya. Kalau Cindy? Oke, Cindy. Cindy gimana? Cindy, hidupkan ya. Yang saya pelajari malam ini yaitu mengenai apa itu manajemen operasional, terus rantai dari suatu perusahaan yaitu supplier, direct supplier, producer, distributor, dan final customer. Oke, Novita Margareta, silakan. Novita. Malam ini saya mempelajari apa itu manajemen operasional, manajer dan pemimpin. Manajemen operasi itu apa? Input dan output, terus supplier, produser, dan distributor. Oke. Ya kan Pak Idris untuk depan diperbaiki apa tuh audionya sehingga bisa berbicara. Ini Pak ini cuma menyimak kadang nggak bisa berbicara karena objeknya rusak kan. Itu mic-nya itu audionya rusak bukan betulnya ya. Oke lah, sampai jumpa bulan depan ya. Bulan depan kita akan bicara masalah barang dan jasa. Nanti Bapak Ibu cari di Google ya.
Nanti Bapak share rekeningnya untuk buku ya. Jadi biar bisa baca, biar bisa diskusi kan, enak kan. Tapi kita di Google, nanti Bapak saya di grup, Bapak banyak kan ada tapi sudah tadi ada rekening kan. Oke. Oke, sampai bulan depan ya, sampai jumpa, salam sehat selalu, jaga kesehatan sehingga bulan depan masih bisa kuliah dengan badan tetap sehat. Sampai jumpa lagi bulan depan. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Pak. Selamat malam.